kehidupan berhukum kita tuh sudah rusak di semua lini. Apa sih berhukum? Berhukum tuh hanya ada dua. Satu, membuat hukum. Dua, melaksanakan aturan hukum. Ini membuat aja udah tidak benar. Buktinya itu hasil penelitian Transparansi Internasional. Pembuatan hukum itu pakai permainan uang, pakai lobby, pakai conflict of interest. Jadi yang membuat dan melaksanakan sama-sama rusak. Bahkan pemerintahnya di tengah melaksanakan hukum sehari-hari, bukan hukum dalam arti konflik, melaksanakan prosedur-prosedur itu juga melanggar. Budayanya sudah rusak. Sekarang jangan terlalu banyak berpikir untuk membuat hukum-hukum baru lah. Tidak banyak gunanya. Bagaimana mengubah budaya hukum itu? Apa? Mentalitas kita, jati diri kita sebagai bangsa yang sekarang udah pada rusak. Sehingga korupsi terjadi di mana-mana. Di DPR ada orang menjadi lawyer sekaligus anggota DPR, menjadi mitra usaha. Di birokrasi juga pegawai pajak punya konsultan pajak. Kalau kamu mau bayar murah konsultasi ke situ, padahal kantornya dia, biaya cukainya sama. Itu kesimpulannya gitu, Pak. DPR-nya begini, Mahkamah Agung begini, pemerintahnya begini, ini rusak udah budaya kita. Dan itu ilmiah, bukan gosip. Ada yang datang ke kantor kejaksaan, tolonglah apa yang bisa saya lakukan agar ini dibebaskan. Ya dari DPR juga, kan jaksanya lapor ke saya. Ada teman saya ketua hakim tinggi, didatangilah oleh orang DPR. Wah itu yang jadi kasus tuh anaknya Pak, itu minta tolong supaya dibebaskan. Apa yang bisa lakukan? Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dia bilang begitu. Datang kemana-mana ya, ke Makassar, kemana. Itu kan tidak bisa dibantah. Saya suruh nyebut namanya sekarang masih hafal semua. Siapa yang ketua DPR saya sebut. Yang wakil ketua siapa saya hafal. Yang hakim agung siapa saya hafal. Yang menteri siapa saya hafal. Memang ada semua. Kenapa? Yang lebih berat itu ada tanah negara yang tiba-tiba dikuasai oleh pejabat. Tanah negara lalu atas nama pejabat. Ini satu contoh di satu provinsi. Tanah adat diserahkan oleh kepala adatnya kepada pemerintah daerah. Tiba-tiba itu sudah menjadi milik Kapolres, Kapolsek, pengadilan, BPN, ketua DPR, bupati, keluar. Terbagi habis, dibawa ke pengadilan. Menang di tingkat pertama. Siapa yang menang? Jaksanya menang, ini harus dikembalikan tanahnya. Tapi entah apa yang terjadi, pada tingkat terakhir dikatakan, ini bukan hukum pidana, ini belum milik negara, karena belum dimasukkan di buku, meskipun benar, sudah ada dokumen, bahwa kepala adatnya menyerahkan ke kabupaten ini, tetapi oleh bupati belum dimasukkan buku kekayaan kabupaten, sehingga yang memiliki itu belum bisa dibilang sebagai melakukan korupsi terhadap kekayaan negara. Konyol enggak gini? Konyol kan? Kalau menurut saya aturan hukum sudah lengkap. Tapi gimana cara membuat peta jalan menyelesaikan? Dan kasus seperti itu ribuan. Di Sumatera Utara berapa puluh ribu hektar tanah milik negara dikuasai begitu saja. Dengan surat-surat yang diduga palsu. Dan ada backupnya misalnya. Ada yang backup dari Jakarta, dari kasusnya taruhlah ada 100 kasus. Dalam 2 bulan kita hanya bisa menyelesaikan 1 kasus besar. Kalau itu pun udah cepat. Berapa kalau 100 kasus? Belum lagi muncul kasus baru karena budaya hukum kita tuh buruk. Saya khawatir nanti ya kalau mungkin aturannya land reform misalnya seperti yang dilakukan di Filipina bisa jadi loh, ya kan? Ingat Marcos dulu, begitu Marcos jatuh dibuat undang-undang land reform, diambil semua untuk negara, dibagi lagi ke rakyat. Mungkin cara itu bisa menjadi alternatif loh. Kalau keadaannya begini terus tidak tertib-tertib. Penjahat itu Mas Andi kalau melakukan kejahatan bisa sekejap. Anda dalam waktu 5 menit sudah bisa menggarong kekayaan negara ratusan miliar, bisa membunuh orang 5 menit. Tapi untuk mengungkap kasus ini secara hukum itu bisa bertahun-tahun. Karena menegakkan hukum itu harus ikut aturan. Siapa saksinya? Ini terjadi jam berapa? Loh, kok terjadi jam 10.20 wong dia jam 1 lewat ini masih ada di situ. Tidak mungkin jam segini. Itu semua kan dianalisis. Jawabannya menurut saya ya budaya hukum itu, cara berhukum itu harus diperbaiki. Kalau main pakai gitu-gitu itu kalah. Karena penjahat itu lebih cepat daripada penegak hukum. Banyak sekali orang-orang baik di sekitar saya ini di kampus-kampus. Cuma dia tidak menjadi pejabat yang mengambil keputusan, kalau selalu dipotong, mau naik dipotong gitu. Seumpama ada keajaiban ya. Orang-orang yang baik ini bisa memimpin gitu. Wah, hebat negara. Saya bisa carikan di setiap kampus minimal 100 tokoh-tokoh yang bisa. Tapi mereka ini kan lalu dikerdilkan. Tidak bisa pada posisi pengambil keputusan. Tidak bisa pada posisi perumus hukum. Ketika menjadi perumus hukum dia sudah terkontaminasi. Jadi hakim menjadi rusak gitu. Saya yakinlah banyak orang baik. Karena Indonesia ini penuh berkah. Orang baiknya juga banyak. Dan saat-saat kritis ketika negara ini akan ambruk kira-kira, Tuhan selalu turun tangan.